Perobohan gedung PNN di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan kembali dilanjutkan. Kontraktor merobohkan 2 pilar gedung yang diberi beban seberat 320 ton. Metode yang digunakan masih teknik overload atau memberikan beban berat pada bagian atap gedung. Cara ini dikatakan yang paling sederhana dan aman, walaupun memakan waktu cukup lama. Satu pilar gedung yang saat ini masih berdiri rencananya akan kembali diberi beban antara 300 hingga 400 ton kantong pasir pada Jumat malam. Pihak kontraktor memperkirakan bagian pilar ini akan runtuh pada Sabtu pagi. Proses perobohan gedung pada bagian kor atau inti ditargetkan akan selesai pada akhir Desember 2016. Sudah ada korespondensi CNN Indonesia Silvano Hajid di Bintaro, Tangerang Selatan saat ini. Vano, meskipun perobohan ini sudah mulai membuahkan hasil, apakah ada proses peletakan beban beton yang kembali dilakukan? Apa informasi terbaru yang Anda dapatkan dari perobohan gedung PNN ini? Reinhard, sejak tanggal 17 Oktober lalu, kita sama-sama menghitung bahwa sudah ada sekitar 300-an ton lebih kantong pasir yang sudah ditaruh di atas gedung. Tetapi hari ini rencananya akan ada penambahan beban lagi 400 ton karung pasir yang nantinya akan menambah beban, kemudian membuat pelemahan pada pondasi-pondasi yang sudah ada di sini. Dan sebenarnya akan dimulai pada sore ini hingga dini hari nanti, tetapi proses kemudian terhenti sebentar dikarenakan hujan saat ini masih mengguyur daerah sekitar Bintaro dan sekitarnya. Sementara dari perencanaan penambahan beban 400 ton kantong pasir ini nantinya akan menghasilkan pelemahan terhadap pondasi dan diestimasikan waktunya antara sekitar 4 sampai dengan 12 hari ke depan. Untuk sementara ini ada proses juga yang dilakukan, yakni pelemahan pada core wall atau pada dinding yang saat ini juga masih ada dan belum rubuh sampai sekarang, termasuk bangunan utama. Jika kita bisa hitung dari awal proses perubuhan bangunan ini sampai dengan hari ini, bangunan awalnya setinggi sekitar 120-an meter, tetapi saat ini sudah mencapai sekitar 86 meter. Dan berbicara tentang perubuhan bangunan yang akan dikerjakan sampai dengan Desember nanti, sebenarnya proses ini adalah proses yang paling aman dan proses yang paling mudah dilakukan untuk menambahkan beban pada bangunan yang belum rubuh ini. Sementara jika kita lihat lagi ada penambahan net atau jaring hijau yang terlihat dari sini adalah merupakan jarak steril dari gedung, yakni 6-7 meter. Ini jarak steril yang tidak boleh dimasuki siapa-siapa kecuali pekerja untuk menambahkan beban yang ada. Dan proses menambahkan cairan kimia yang sudah dilakukan sejak awal proses perubuhan ini juga sudah dilakukan untuk melemahkan pondasi dasar, sehingga nantinya ketika Desember nanti proses perubuhan secara total ini dilakukan adalah gedung rubuh secara perlahan-lahan, kemudian ketika sudah mencapai dasar akan ada proses selanjutnya, yakni adalah memindahkan puing-puing ini dengan bulldozer. Reinhard. Baik, Vano, beban terus ditambahkan untuk merobohkan gedung. Seberapa besar kemudian potensi gedung PNN ini bisa ambruk sewaktu-waktu, Vano? Perhitungan sebenarnya sudah matang, antara lain dengan menambahkan 400 ton beban lagi, tetapi potensi reruntuhan ini akan jatuh tiba-tiba atau puing-puing ini akan jatuh pada area yang tidak aman sebenarnya sangat besar. Mengingat kita bisa lihat dari sini jarak aman seharusnya sekitar 200 meter, radius 200 meter dari gedung, tetapi ada sisi jalan yang tidak termasuk dari jarak aman jika kita tarik garis lurus dari gedung. Ini tempat yang selalu dilintasi oleh kendaraan dari arah tol menuju Bintaro. Kemudian ini selalu ramai, belum ada sterilisasi kendaraan. Berarti kita bisa asumsikan atau kita bisa memprediksi bahwa saat ini belum terlalu membahayakan. Tetapi perlu diwaspadai dengan menambah net atau jaring hijau yang terlihat saat ini adalah untuk mewaspadai adanya puing yang jatuh kemudian tiba-tiba diakibatkan karena pengaruh angin ataupun pengaruh cuaca seperti saat ini ketika sedang hujan. Reinhard. Baik, terima kasih Silvano Hajid langsung dari Tangerang Selatan, Banten.